Selamat malam sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan. Kita kembali dalam program Night Call GPIB Selasa 19 Agustus 2025 bersama dengan saya Pendeta Claudio Guru Singa, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor, melayani di 3 Pospelkes Tiberias Limau, Pospelkes Marturia Sungai Uma, dan Pospelkes Anugerah Penabur Karangagung. Bersama pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon Roh Kudus kita berdoa. Bapa Surgawi, bersama umat Tuhan di segala tempat, kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi kami setiap pribadi, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini dalamnya, sehingga bersama iman kami dapat dikuatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan, bersama kita akan membaca Alkitab dari kitab Ester pasal 4 ayat 6 sampai 8. Kitab Ester pasal 4 ayat 6 sampai 8 saya bacakan bagi kita sekalian. Lalu keluarlah Hathach menemui Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana. Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta banyaknya perak yang dijanjikan Haman untuk ditimbang bagi perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka, ia serahkan kepada Hathach untuk diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Hathach juga disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon kasih karunia-Nya dan membela bangsanya di hadapan Baginda. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasih dalam Tuhan, judul perenungan kita menurut Sabda Bina Umat GPIB berjudul Menerima Kenyataan Pahit. Setiap kita sebagai manusia pasti pernah berjumpa dengan kenyataan pahit di dalam kehidupan kita masing-masing. Kenyataan pahit akan selalu kita jumpai di dalamnya. Mulai dari kenyataan pahit yang paling sederhana, seperti kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam membina hubungan rumah tangga, maupun kegagalan-kegagalan lainnya. Atau bahkan yang paling serius, kenyataan pahit yang kita terima adalah ketika kita mengetahui orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang tua kita maupun pasangan kita maupun anak kita telah dimuliakan oleh Tuhan. Belum lagi ketika ada dalam hidup ini orang-orang yang ingin mencelakai kita di dalam kehidupan ini karena iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Bukankah ini semua merupakan kenyataan pahit yang dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia? Dan secara alamiah ketika kita berjumpa dengan kenyataan pahit di dalam kehidupan ini, maka tak jarang kita akan mengalami yang namanya ketakutan. Sebab kita merasa adanya ancaman, kita merasa adanya bahaya yang akan menghampiri diri kita. Maupun selain perasaan takut, perasaan cemas juga akan menghantui kita di dalamnya. Perasaan cemas ini muncul ketika adanya ketidakpastian yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Dan kemudian ini akan melahirkan rasa di mana sepertinya kita ingin menyerah dengan keadaan. Ya, makanya tak jarang ketika kita menjumpai kenyataan pahit dalam kehidupan kita, maka tak jarang kita di dalamnya ingin sekali menyerah. Sebab apa? Kita merasa ketika kenyataan pahit itu tiba di dalam kehidupan kita, secara alamiah dibarengi dengan ketakutan dan kecemasan, maka kita merasa ini semua tidak akan ada jalan keluar di dalamnya. Dan kita menjadi orang-orang yang pesimis. Walaupun kemudian ada setitik cahaya, tapi kita tidak mampu untuk melihat setitik cahaya itu. Karena apa? Perasaan-perasaan yang mengganggu emosi kita sebagai manusia. Inilah kemudian yang dialami oleh Mordekai. Kalau tadi saya menceritakan, ketika kita sebagai manusia menerima kenyataan pahit, tampak-tampaknya ingin menyerah, berbeda dengan Mordekai dalam bacaan kita, di mana ketika Mordekai mengetahui maksud dan tujuan Haman ingin membinasakan dirinya bersama dengan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, Mordekai
tidak menjadi orang yang takut ataupun cemas, apalagi orang yang menyerah begitu saja, tidak. Tapi kemudian kenyataan pahit yang ia terima di dalam kehidupannya, justru ia berusaha untuk menghadapinya. Walaupun kemungkinannya itu 0, sekian persen, ia bisa menghadapi maksud dan tujuan Haman untuk membinasakan dirinya dan bangsanya. Tapi Mordekai tetap memiliki suatu keyakinan. Hal itu dapat kita lihat dalam bacaan kita, ya, di dalam ayat 7, bagaimana kemudian Mordekai berusaha untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di balik itu semua. Apa yang membuat Haman bersama dengan para penguasa negeri, ya, berusaha untuk membunuh ia beserta dengan bangsanya. Dan apa yang membuat orang-orang petinggi bangsa pada saat itu mempercayai Haman. Dan ternyata sangat jelas ketika kita membaca, Haman sebagai seorang petinggi pada saat itu, ia bukan hanya berkata-kata ingin menjatuhkan, tapi kemudian ia memberikan sebagian dari hartanya, ya, untuk secara nggak langsung menyogok, ya, para petinggi-petinggi pada masa itu. Supaya apa? Apa yang ia katakan semua orang menjadi percaya. Dan kemudian Mordekai bersama dengan bangsanya semuanya dapat dibinasakan oleh Haman di dalamnya. Sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat, ya, satu keyakinan bahwasannya bukan hanya kita yang menerima kenyataan pahit pada saat ini, tapi jauh sebelum kita ada contoh diberikan oleh Alkitab, contoh dalam kehidupan nyata bagaimana seseorang menghadapi yang namanya kenyataan pahit. Ketika kita mengalami kenyataan pahit, kalau kita melihat dari bacaan kita, melihat dari sosok Mordekai, ia tidak menyerah begitu saja. Tapi kemudian ia berusaha untuk menghadapinya. Walaupun ia nggak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Tapi ketika kenyataan pahit itu ada dan kemudian kita mampu untuk tetap melanjutkan perjalanan hidup, mampu untuk tetap berjuang, tidak hanya berdiam diri, tidak hanya menjadi orang yang pesimis, maka di dalamnya ada satu keyakinan, ya, yang tadinya pahit mungkin akan bisa berubah jadi kenyataan yang manis di dalamnya, ya. Nah, tentu ini menjadi penguatan di dalam kehidupan kita, sahabat GPIB yang kasih dalam Tuhan. Setiap dari kita, saya katakan di awal tadi, pasti pernah menerima atau bahkan berada dalam kenyataan pahit. Saya mau katakan, jangan pernah kita menyerah di dalamnya. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang pesimis. Jangan pernah kita berpikir bahwasannya kenyataan pahit yang kita terima hari ini, kegagalan dalam percintaan, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan kita dalam membina suatu hubungan keluarga, bahkan kegagalan kita untuk move on, kegagalan kita untuk kemudian merasa mensyukuri ketika keluarga kita dimuliakan oleh Tuhan. Jangan jadikan itu semua sebagai tembok batas, tembok penghalang untuk kita tetap melangkah ke depan. Jangan ketika kenyataan pahit itu datang, kita lalu tiba-tiba langsung diam, tidak melakukan apa-apa, merasa sendiri, merasa hidup ini sudah berhenti dan seterusnya. Jangan. Tapi kemudian berusahalah untuk tetap maju, berusahalah untuk tetap melalui setiap kenyataan pahit yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Ya. Maka poin kunci yang mau saya berikan di dalamnya adalah berusahalah untuk optimis. Sebab optimis adalah salah satu obat yang paling manjur ketika kita berada dalam suatu kenyataan pahit di dalamnya. Tetaplah melakukan segala sesuatu yang kita bisa, sembari kita terus juga berharap di dalamnya. Sebab sejatinya setiap kenyataan pahit yang kita alami dalam kehidupan ini pasti ada jalan keluar yang bisa kita lakukan di dalamnya. Tapi pertama-tama kita harus juga bisa untuk menghilangkan itu tadi, rasa takut, rasa cemas, dan kemudian memunculkan rasa yang penuh harapan di dalamnya. Makanya di balik semuanya ini, ya, Mordekai bukan hanya berjalan sendirian. Ya. Ia menceritakan ini kepada Esther, ya, melalui penjaganya, dan kemudian Esther juga berusaha untuk memberikan penguatan. Kalau kita lihat dalam ayat 16 dikatakan bagaimana Esther menyuruh orang-orang Yahudi bersama dengan Mordekai untuk berpuasa. Sebab apa? Ya memang secara pribadi ketika kita menemukan suatu kenyataan pahit dan kita bertindak optimis dan seterusnya, itu bagus. Tapi kemudian cobalah juga diiringi oleh penyerahan diri kepada Tuhan.
Salah satunya kalau kita lihat dalam bacaan kita ini dengan berpuasa. Berpuasa bukan hanya menahan diri dari haus dan lapar, tapi kemudian berpuasa ini sebagai simbol penyerahan diri terhadap Tuhan kalau dalam perjanjian lama. Bagaimana simbol penyerahan diri ini mengharapkan sesuatu, yaitu apa? Pertolongan dan perlindungan oleh Tuhan. Ini kan yang dialami oleh Ezra dalam kisah-kisahnya, oleh Daniel, kemudian oleh Elia, kemudian juga di dalamnya oleh Daud, ya. Mereka berpuasa ketika mereka menghadapi yang namanya kesulitan, kenyataan pahit dalam hidup mereka, dan di dalamnya sebagai simbol penyerahan diri itu Tuhan kemudian menolong mereka. Maka dari itu sahabat GPIB yang kasih dalam Tuhan, berbagai kenyataan pahit dalam kehidupan kita tentu akan selalu kita temui di dalamnya. Tapi kemudian jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, tetaplah berjalan, berusahalah untuk melampaui setiap kenyataan pahit yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, sembari kita berserah diri kepada Tuhan di dalamnya. Sebab apa? Tidak ada sekali lagi kenyataan pahit yang tidak bisa kita lampaui. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini, semuanya ada jalan keluarnya. Dekat diri sama Tuhan, percaya sama Tuhan, senantiasa meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk kita melampaui setiap kenyataan pahit yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, baru saja kami mendengar firman Tuhan. Jika kami sebagai manusia menerima kenyataan pahit dalam hidup ini, bantu kami Tuhan untuk terus mensyukurinya, sembari kami tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab dalam iman kami yakin percaya setiap kenyataan pahit yang kami terima, tentu tetap ada jalan keluar yang Kau tawarkan bagi kami. Namun saja terkadang kami tidak berserah diri, maka ajaklah kami untuk berserah diri kepadamu jika kami menghadapi setiap kenyataan pahit yang terjadi di dalamnya. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, semuanya dipermudah dan diperlancar oleh Tuhan. Bahkan setiap kami sebagai para pendeta yang mengambil bagian untuk menyapa umat Tuhan, warga Jemaat GPIB dimanapun berada. Juga tim MNC GPIB yang senantiasa siang malam untuk dapat mengupayakan video-video yang ada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan tidur malam kami sebentar, kiranya boleh Tuhan memberkati, sehingga besok pagi kami bangun, kami boleh dalam keadaan sehat kuat bersama dengan Tuhan untuk memulai segala aktivitas kami di dalamnya. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB yang kasih dalam Tuhan, sampai kita jumpa kembali dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.